Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin share pagi hari ini dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini sebuah ayat yang sudah sangat terkenal, sudah familiar banget, dan saya percaya saudara juga barangkali sudah hafal. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, mungkin bisa ditampilkan di LCD. Hari ini saya akan share tentang unexpected faith, saudara ya, unexpected faith. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau saudara membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama dan seterusnya, maka saudara di sana akan menemukan begitu banyak daftar pahlawan-pahlawan iman. Saudara membaca penulis Ibrani menjelaskan ada begitu banyak nama-nama yang dikategorikan sebagai seorang pahlawan iman. Contoh di sana dituliskan ada Habel, ada Henoh, ada Abraham, ada Sarah, ada Nuh, ada Rahab, ada Ishak dan sebagainya, saudara. Tetapi di ayat yang ke-32, coba kita lihat ayat yang ke-32, Alkitab bilang begini, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Saudara, artinya penulis Ibrani mengakui bahwa sebetulnya ada banyak nama-nama lain yang boleh dikategorikan sebagai pahlawan iman. Belajar bagaimana kehidupan rohani mereka yang begitu luar biasa, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Bahkan penulis Ibrani berkata, saya nggak cukup waktu buat nulis mereka, banyak banget. Ya, di situ belum diceritain Gideon bagaimana, Simson bagaimana. Tetapi saudara, ada hal yang menarik ketika saya membaca kitab Ibrani ini. Saya percaya semua nama-nama itu saudara kenal, betul nggak? Ada yang nggak saudara kenal tadi? Gideon, kemudian Simson, misalnya Henoh, Nuh, Musa. Ada yang nggak kenal dengan nama-nama itu? Pasti saya percaya saudara kenal. Dan sudah tahu ceritanya, sudah tahu kisah hidupnya, pasti udah tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kecuali kalau saudara yang nggak pernah baca Alkitab, atau nggak pernah sekolah minggu, atau mungkin yang nggak pernah ke persekutuan. Jadi dari nama-nama itu adalah tokoh yang sudah biasa, saudara, betul? Tokoh iman yang sudah umum, yang orang berkata begini, iya sih keren, ada ceritanya sih di Alkitab, ada kisahnya, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ada kisahnya. Bagaimana Simson mengalahkan orang Filistin, ada kisahnya, saudara. Makanya kitab Ibrani mencatat. Tetapi saudara, saya hari ini akan membagikan kepada saudara ada dua tokoh dalam Alkitab yang penulis Ibrani nggak tulis sebagai pahlawan iman. Penulis Ibrani tidak menulis bahwa dia ini adalah seorang yang punya iman yang sangat luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat, makanya saya katakan unexpected faith. Nah saudara, mari kita buka Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 42. Lukas pasal 23 ayat 42 bilang begini, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila ia datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara ingat ceritanya ketika Yesus disalib di atas bukit Golgota, di kiri dan kanan Yesus itu ada dua penjahat. Ingat saudara? Saya mau nanya, tahu namanya? Alkitab saudara tidak mencatat siapa namanya, cuma disebutkan dua penjahat yang ada di kiri dan ada di kanan. Yang kiri siapa namanya, yang kanan siapa namanya, Alkitab nggak tulis saudara. Tetapi hanya dikatakan bahwa dua orang penjahat ini dihukum mati seperti Yesus, makanya disalib berbarengan dengan Yesus. Saya mencoba mencari siapa sih nama dua penjahat ini, saudara. Menurut cerita, katanya
Yang di sebelah kanan itu namanya Dismas. Yang di sebelah kiri itu namanya Gestus. Entah ini cerita dari mana, tetapi ketika saya coba cari siapa sih kedua nama ini, dan menurut cerita di kalangan orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik, katanya yang di sebelah kanan itu Dismas, yang di sebelah kiri Yesus itu Gestus. Nah, yang menjadi sorotan dari kisah ini adalah penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang bernama Dismas. Di akhir hidupnya, saudara, dia bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Yesus, yang kala itu Yesus juga sama-sama dihukum mati. Ketika itu Yesus bukan sebagai orang yang bebas, bukan sebagai orang yang sepertinya bisa dimintain tolong, tetapi di kala itu Yesus sama-sama sedang menerima hukuman mati. Tetapi entah bagaimana ceritanya, Dismas ini tahu siapa Yesus sebenarnya. Sehingga ketika dia ada di samping kanan Tuhan Yesus, dia bilang sama Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, tolong ingat saya. Tolong ingat gua ya, kalau nanti engkau datang sebagai raja. Saudara bayangkan seorang penjahat yang sangat kontradiktif hidupnya, kemudian dia disalib bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhir hidupnya dia bisa menemukan sebuah keselamatan yang sejati dari seorang pribadi juru selamat, yaitu namanya Yesus. Sedangkan kala itu Yesus tidak diakui sebagai Tuhan, tidak diakui sebagai raja. Bahkan orang Israel berkata dia harus disalibkan. Tetapi Dismas dia sadar at the end dari hidupnya, di akhir dari hidupnya, dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang lagi sebagai raja, tolong ingat saya ya. Saudara, ini yang saya katakan iman yang luar biasa. Saudara tidak menemukan cerita si penjahat di sebelah kanan ini dia ngapain sampai dia dibunuh, sampai dia disalib. Pekerjaan dia apa, saudara? Apakah dia merampok, apakah dia membunuh, ataukah dia ngapain, saudara? Pokoknya nggak ada ceritanya di Alkitab. Tiba-tiba muncul aja dua orang penjahat. Tetapi kalau kisah Yesus, saudara pasti tahu. Kisah Daud, saudara pasti tahu. Kisah Samuel, saudara pasti tahu. Tapi kisah penjahat yang di sebelah kanan ini, saya percaya saudara dan saya mungkin nggak tahu. Karena memang tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi yang kita mau belajar pagi hari ini, selain dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh iman yang sudah sangat populer, yang sudah sangat terkenal, bahkan sampai hari ini saudara tahu betul, ternyata ada satu tokoh lagi, seorang penjahat yang dihukum salib. Hukuman salib itu udah paling hina, saudara, kala itu. Makanya Yesus dihukumnya disalib. Jadi ada sebuah kontradiktif kata penjahat dengan iman. Aneh kan, penjahat yang beriman. Loh, kok udah penjahat tapi beriman, saudara? Kan kayaknya nggak match atau nggak enak, saudara. Tapi itulah yang terjadi di atas kayu salib Golgota. Orang ini dia ketemu dengan Tuhan. Mungkin, saudara, ketika dia disalib, ketika orang berteriak-teriak tentang Yesus, mungkin dia flashback hidupnya. Ketika dulu dia jadi penjahat, mungkin dia pernah dengar, saudara. Dan akhirnya dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia tahu kalau Yesus mati, kalau Yesus kembali ke surga, dia akan datang lagi sebagai raja. Makanya dia bilang, Tuhan, kalau engkau pergi dan engkau datang sebagai raja, tolong ingat saya. Tuhan gak bilang begini, ya wis toh, kan kamu penjahat, tak pikir no ya, tak pikir-pikir dulu. Nanti tak rundingin dulu, di surga tak rundingin, kalau kamu masuk kriteria, oke. Tuhan gak bilang itu, saudara. Tuhan bilang apa? Coba ayat 43, tayangin lagi ayat 43. Tuhan bilang begini, saudara. Kata Yesus kepadanya, kepada orang yang di sebelah kanan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya besok, hari ini juga
engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, keren ya? Tuhan menghargai dan menilai iman penjahat ini luar biasa. Di akhir hidupnya dia ketemu dengan seorang pribadi Tuhan yang sumber keselamatan, dan dia berkata, Tuhan tolong saya, ingat saya sebelum dia mati. Dan Tuhan bilang, hari ini juga, gak usah besok, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selamat saudara? Selamat. Mungkin orang bilang begini, kok enaknya berbuat jahat di masa hidupnya, pas terakhir udah mau mati, terus percaya Tuhan, beriman sama Tuhan, masuk surga. Mati, masuk surga. Kan orang suka berpikir begitu saudara, betul ya? Yang saya bilang, unexpected faith, iman yang sangat luar biasa seperti penjahat ini saudara, itu nggak gampang. Beruntung dia belum mati loh saudara. Kalau dia mati duluan, nggak masuk surga. Tapi dia tahu sebelum dia mati, bentar lagi dia mati, dia sadar dosanya, dia sadar kesalahannya, dan di sebelahnya ada seorang pribadi yang bisa menjamin hidupnya, yang bisa menjamin keselamatannya. Padahal hari itu Yesus juga bukan orang yang tadi saya bilang merdeka. Yesus juga sama, sedang disalib, nunggu mati saudara. Tapi iman dia kepada Tuhan tuh bulat. Mungkin saudara, kalau saya misalnya jadi si orang penjahat ini, mungkin bilang begini, wislah walau alam, bener ya sok, nggak bener ya udah. Toh cuma ngomong, cuma beriman kok, cuma percaya. Tapi ketika dia bicara sama Tuhan, ketika dia ngomong sama Tuhan, Tuhan langsung respon hari itu. Hari ini kamu bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Selesai saudara. Sedangkan penjahat yang di sebelah kirinya, dia tidak mengenal siapa Tuhan. Dan ketika orang yang di sebelah kanan ini bicara, orang di sebelah kirinya tidak mengikuti iman dari orang yang sebelah kanan. Kenapa? Karena memang dia nggak punya itu saudara. Jadi hari-hari ini saudara dan saya, seringkali kita berkata begini, saya beriman kepada Tuhan. Iya, kalau saudara lihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Saya beriman sama Tuhan. Iya, kalau saudara ketika saudara doa, saudara ditolong Tuhan dengan cepat. Tapi masalahnya ketika saudara berdoa, ketika saudara beriman, iman saudara sepertinya tidak mendapat respon dari Tuhan. Terus mau tetap beriman atau mau ganti saudara iman yang lain? Saya percaya saya diberkati Tuhan, saya percaya saudara saya hidup dalam kelimpahan. Tapi buktinya sampai hari ini saudara masih susah hidupnya. Terus iman saudara mau gimana? Mau tetap bertumbuh dengan Tuhan atau berhenti? Atau bahkan uslah gak usah iman-imanan lagi. Mana Tuhan? Saya udah beriman tapi Tuhan gak tolong saya sampai hari ini. Nah itu saudara, seringkali kita punya iman yang kuat ketika faktanya memang kita ditolong Tuhan dengan cepat. Tapi ketika sepertinya Tuhan lambat, iman saudara bisa geser. Benar gak saudara? Bisa geser saudara. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar. Banyak orang yang beriman sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena dia yakin Tuhan bisa menolong. Tapi ketika pertolongan itu belum datang, maka iman saudara yang tadinya kuat tiba-tiba mulai longgar, mulai runtuh dan mulai hilang. Di mana imanmu? Makanya Tuhan bilang, kalau Tuhan datang dia akan bertanya, masih adakah iman? Masih adakah iman? Ketika Tuhan tidak menolong saudara, masihkah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Ketika Tuhan tidak menyelamatkan saudara, masihkah tetap saudara berkata, Tuhan tetap baik? Ketika orang yang saudara kasihi mungkin dipanggil Tuhan, tetapkah saudara berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan, God is good all the time? Ataukah saudara berkata sebaliknya, enggak, Tuhan-Tuhanan lagi lah, ngapain ikut Tuhan? Kok sampai saya hidup seperti ini?
Saudara ingat Sadrah, Mesak, dan Abednego ketika dia diperhadapkan pada sebuah hukuman karena dia tidak mau menyembah patung. Dia bilang begini, kalaupun Tuhan tidak menolong kita, kalaupun Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak akan sembah patung buatan raja. Itu iman, saudara. Kalaupun Tuhan tidak sembuhkan saya tetap percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan tetap tidak tolong saya sampai akhirnya saya harus terima ini, tetap saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Amin, saudara. Ini namanya unexpected faith. Mari belajar dari penjahat ini, saudara. Di akhir dari hidupnya, dia menemukan sumber keselamatan. Dan Tuhan berkata, hari ini kamu sama-sama aku. Yang kedua, saudara, tokoh yang kedua. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Kira-kira 50 kati beratnya. Saudara pernah dengar nama Nikodemus? Siapa? Ahli Taurat, saudara. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Bagi orang Kristen, bagi kita orang percaya, kalau saudara dengar nama ahli Taurat, kira-kira apa yang ada di pikiran saudara? Pasti konotasinya negatif, benar gak? Ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi pada zaman itu pasti kita akan berkata, wah ini mah cuma ahli agama, ahli Alkitab, ahli Taurat, tapi gak pernah hidup dengan apa yang dia ajarkan. Orang yang cuma sekedar mengerti tetapi tidak bisa mempraktekkan. Zaman dulu seperti itu, saudara. Makanya kalau ahli Taurat tuh, wah tampil pakai jubah gitu ya, di jalan-jalan. Tapi dia nggak bisa menghidupi. Nah, Nikodemus itu adalah salah satu ahli Taurat yang hidup pada zaman itu. Tetapi saudara sekalian, kehidupan Nikodemus yang saudara tahu kira-kira apa? Satu aja yang saudara tahu tentang Nikodemus hidupnya seperti apa? Yang saudara tahu, apa coba kira-kira? Yang saudara pernah baca? Dia ketemu Tuhan tentang bicara lahir baru kan? Benar ya saudara ya? Cuma itu doang kan? Benar gak yang saudara tahu? Mungkin benar saudara. Karena itu yang populer. Tapi saudara, pada kenyataannya Nikodemus ini mengalami sebuah pertumbuhan iman dari yang paling dasar. Orang Farisi yang tidak punya nilai secara akhlak, saudara, ya secara nilai etika, secara kepribadian. Orang nggak suka dengan orang Farisi ahli Taurat itu, orang nggak suka, saudara, karena cuma ya omong doang lah istilahnya. Tetapi si Nikodemus ini dia mengalami sebuah progres iman yang terus naik, terus naik, terus naik, dan terus naik. Saudara, ada 3 kejadian dalam Alkitab yang membuktikan bahwa kehidupan Nikodemus ini mengalami sebuah pengembangan pertumbuhan iman yang luar biasa. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah ketika malam-malam Nikodemus bertemu dengan Yesus dan bicara tentang lahir baru. Ini kan yang saudara tahu kan? Ketika dia malam-malam ketemu dengan Yesus dan bicara tentang lahir baru, saudara terbuka dalam Yohanes pasal 3 dan seterusnya, saudara baca. Nikodemus nanya kepada Tuhan tentang lahir baru. Itu kan basic banget, saudara. Gimana Tuhan supaya saya berhidup yang kekal? Itu iman yang basic, saudara. Kenapa? Dia ahli Taurat, nggak ngerti tentang keselamatan, nggak ngerti tentang lahir baru. Yang dia tahu cuma ya mungkin kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi dia tahu, saudara. Dia ngerti hukum-hukum agama, dia ngerti. Nah yang kedua, saudara, yang kedua yang menarik adalah
ketika dia menghalang-halangi niat teman-temannya sesama orang Farisi yang ingin menangkap Yesus. Coba buka Yohanes 7 ayat 45. Yohanes 7 ayat 45. Yohanes 7 ayat 45. Ini step yang kedua dari kehidupan Nikodemus. Dia menghalang-halangi niat temannya orang Farisi yang ingin menangkap Yesus. Ya, Yohanes 7 ayat 45. Ya, silakan ditampilkan. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Terus 46. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." 47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Tuhan, berkata kepadanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jelaskan saudara. Nikodemus yang dulu pernah datang, dia belain Yesus. Apakah seseorang itu dihukum sebelum ia didengar, sebelum orang itu kasih kesaksian, sebelum orang itu kasih pembelaan? Kok tiba-tiba langsung main dihukum? Ini Nikodemus, saudara. Dia membela Yesus di depan orang-orang Farisi. Step yang kedua sudah naik, saudara. Dari yang hanya ketemu Tuhan bicara tentang lahir baru, yang kedua dia punya keberanian, dia menentang teman-temannya sesama orang Farisi yang ingin menangkap Yesus. Dan dia berkata, "Ntar dulu dong, masa sih nggak didengar dulu, masa sih tidak dikasih tahu dulu, atau dia testimoni dicek kebenarannya, apakah dia memang betul salah, apa yang diperbuatnya, dengerin dulu dong." Itu Nikodemus, saudara. Makanya dia berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Makanya dia pakai hukum Taurat, karena dia memang orang ahli Taurat, saudara. Seorang yang pernah bertemu Tuhan sebelumnya, imannya mulai naik segini, saudara. Amin, saudara. Maka ketika dia ketemu dengan ahli Taurat yang ingin menghukum Tuhan, dia berani berdiri di depan dan berkata, "Tar dulu, jangan sembarang menghukum, dengerin dulu dong. Kan hukum Taurat kita tidak ngatur begitu." Itu Nikodemus, saudara. Saudara setelah ketemu Tuhan, setelah lahir baru, saudara percaya Tuhan, imannya gimana, saudara? Mulai naik pelan-pelan? Atau mungkin stagnan, itu aja di situ terus, saudara? Seharusnya saudara dan saya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, apalagi rajin PW tiap pagi, iman kita pelan-pelan naik, saudara. Mungkin gak ekstrim, saudara, tapi minimal ada pertumbuhan iman, from faith to faith, dari iman kepada iman, saudara. Dan yang ketiga, setelah Nikodemus bertemu dengan Tuhan, dia naik level, dia bela Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ketika Yesus mati, siapa yang terlibat dalam penguburan Yesus? Siapa, saudara? Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Dia terlibat di dalam penguburan jenazah Yesus. Dia terlibat di dalam menurunkan mempersiapkan penguburan Tuhan sampai Tuhan punya kuburan yang layak bersama dengan Yusuf Arimatea. Coba Yohanes pasal 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39 yang tadi kita baca. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, dan ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, benar gak? Terakhir, saudara, Nikodemus urusin mayat Yesus.
sama Yusuf Arimatea. Dia ada ketika Yesus mati. Ini hidupnya Nikodemus, saudara. Dan banyak orang gak tahu kisah Nikodemus. Banyak orang gak ngerti bagaimana perkembangan iman dari Nikodemus, saudara. Dari yang orang biasa-biasa, ahli Taurat, orang yang gak disenengin orang lah istilahnya. Tapi dia tahu, dia ngerti. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia ngerti asli artinya hidup yang baru. Maka imannya bertumbuh, saudara. Imannya naik step by step, saudara. Awalnya dia takut ketahuan ketika dia bertemu dengan Tuhan malam-malam. Nanya tentang hidup yang baru. Kenapa? Ahli Taurat ketemu Yesus. Wah, bisa diviralin di Instagram, saudara, kala itu. Maka dia malam-malam ketemu Tuhan. Tapi tahukah saudara, percakapan malam itu bersama dengan Tuhan, 4 mata dengan Tuhan, mengubah hidup Nikodemus kala itu, saudara. Dan akhirnya dia berani membela Yesus, meskipun dia masih sebagai orang Farisi. Dan dia bela Yesus dengan menggunakan hukum Taurat. Dan puncaknya ketika Yesus mau ketika Yesus mau dimakamkan, ketika Yesus disalibkan, ketika orang Farisi, orang Yahudi berkata, wah syukurin udah mati, kita menang, perjuangan kita sudah selesai, orang ini sudah disalib, orang ini sudah mati. Dan ketika kala itu murid-murid Yesus semua sembunyi, nggak ada yang nongol satupun ketika Yesus disalib. Ketika murid-murid yang ikut dengan Tuhan bertahun-tahun sembunyi semua, nggak ada yang berani nongol. Nikodemus dan Yusuf Arimatea terang-terangan maju untuk mengurus jenazah Yesus dengan baik, saudara. Dikuburkan di tempat yang terhormat. Ini faith, saudara. Amin. Saudara, sampai mana faithnya? Saya ketika membaca ini, saya bilang, wah iya ya, keren banget ya. Yang tadinya penakut mulai berani. Dan yang ketiga, di depan semua orang yang ada ketika Yesus mati, dia maju dan berkata, gua yang ngurus aja jenazah Yesus. Dia ambil, dia beresin bersama Yusuf Arimatea di tempat yang terhormat. Saudara, mari hari-hari ini jangan kita berpikir bahwa iman itu tidak bisa mengubah sesuatu. Iman dan kepercayaan dan doa saudara itu bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Kehidupan saudara dan saya, yuk kita belajar hari-hari ini. Gak ada yang sia-sia kalau kita beriman kepada Tuhan. Gak ada yang sia-sia kalau kita menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Walaupun mungkin terlambat, walaupun mungkin malu-malu awalnya, walaupun awalnya gak berani di depan, saudara. Tapi ketika kita bertemu dengan seorang pribadi namanya Yesus, maka itu mengubah iman kita menjadi lebih strong, menjadi lebih naik, faith to faith. Amin, saudara. Dua cerita ini, dua kisah ini menarik, saudara. Saudara terbaca lagi di rumah deh. Penjahat. Ada lagi sebetulnya, saudara. Nanti kapan-kapan saya bagiin lagi. Ini menarik. Jadi jangan kita cuma bilang begini, oh yang beriman tuh Abraham, iya. Oh yang beriman tuh Nuh, iya. Penjahat, oh keren. Nikodemus, keren juga, saudara. Iya kan? Dan ini gak pernah diceritain. Benar gak? Kalau kita bicara iman siapa yang bapak orang beriman? Abraham. Siapa yang imannya keren? Nuh misalnya. Musa. Tapi Nikodemus, penjahat di sebelah kanan Yesus, apakah dia juga tidak punya iman? Punya, bahkan imannya keren, saudara. Amin, saudara. Dia mengatasi segala sesuatu yang gak mungkin bagi orang lain, tapi dia bisa lewati itu semua. Hari ini mari saudara, kita punya iman yang terus di-upgrade sama Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah.
2023 orang bilang suram, ekonomi lesu dan sebagainya. Percayalah saudara, kalau kita punya iman dan keyakinan kepada Tuhan, walaupun pada faktanya misalnya memang kondisinya begitu saudara, tapi tetap kita akan dipelihara Tuhan. Amin. 2 tahun masa pandemi membuktikan bahwa kita dipelihara Tuhan. Amin. 2 tahun membuktikan Indonesia dipelihara Tuhan. Amin. Orang bilang Indonesia akan begini, Indonesia akan begini. Saudara tahu, kemarin selesai G20. Seluruh dunia angkat topi kepada Indonesia. Negara yang tidak diperhitungkan secara internasional, lewatin COVID dan masih bisa survive sampai hari ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya buat saudara dan saya bahwa kita hidup di tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Kita hidup di bangsa yang diberkati Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang bangsa ini gak peduli. Yang penting kita berkata, Tuhan aku percaya, aku imani bahwa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Saya ingat perkataan Jokowi ketika dia pidato di depan orang banyak. Dia bilang begini, jangan pesimis. Amin saudara. Jangan pesimis. Kita harus optimis. Kalau anak-anak Tuhan optimis, wow, keren loh saudara. Amin saudara. Orang mau ngomong apa biarin aja. Orang mau resesi mau apa, ya oke lah. Tetap kita percaya Tuhan akan tetap topang dan selamatkan bangsa ini dan hidup kita. Usaha saudara tetap diberkati Tuhan. Amin. Mundur, iya, turun, oke, nggak apa-apa. Bentar lagi naik lagi saudara. Amin. Tapi jangan ngeluh, jangan protes sama Tuhan. Jangan bilang gimana aduh Tuhan, aduh gimana sih ini usaha saya begini. Saya setiap hari sama Misina kalau ketemu orang tua banyaknya ngeluh semua. Baru kemarin ketemu orang tua murid saudara. Satu orang tua murid mau nyekolahin anak. Ketika dia tanya begini, Mr. Steve, uang gedungnya berapa ya? Uang sekolahnya berapa? Saya tulis saudara. Saya tulis, saya sodorin. Kemudian dia bilang begini, Mr. Steve, ini sekolah subsidi ya SPP-nya? Saya pikir dia mau minta subsidi saudara. Oh iya, saya bilang gitu. Kita bantu orang kok, kita bantu anak-anak yang perlu. Oh jadi subsidi ya? Ya subsidi. Emang kenapa mam? Saya bilang gitu. Ini kok sekolah, uang sekolah kok murah pisan katanya. Terus saya tanya, mama nyekolahin anak itu berapa ma? Saya sekolahin anak yang paling gede 1 tahun 300 juta SMA kelas 1. Jadi dengan SPP dan uang gedung terang bangsa, dia bilang ini kok murah banget ya. Jadi saya bilang ya kalau mau ditambahin ya boleh lah mam, saya bilang gitu kan. Kan ini kan masih jauh. Ya wis gak usah nawar, tanda tangan kretek. 1 dibanding sekian ratus orang. Kalau yang lain datang belum apa-apa, aduh mis, usaha saya lagi sepi, dagangan saya lagi nurun, suami saya nganggur di PHK. Terus kalau bisa SPP-nya jangan naik sampai kelas 6 SD. Kelas 1 aja belum masuk udah mikirin kelas 6 SD saudara. Saya bilang kalau hidupmu bergantung sama Tuhan, percayalah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan akan berkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami mau belajar seperti Nikodemus, seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan. Dia mengalami sebuah perkembangan iman, unexpected faith yang luar biasa. Ketika kami belajar mengerti Tuhan, maka Tuhan akan terus berurusan dengan hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Meteraikan firman ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus jadi dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang bangkit iman kami. Keyakinan kami dengan Tuhan tidak akan pernah goyah. Kami teguh pegang kekuatan Tuhan. Kami pegang iman kami sungguh-sungguh. Karena kami percaya ada masa depan yang cerah dalam hidup kami dan keluarga kami. Ada berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami dan keluarga kami. Yang tidak pernah kami pikir Tuhan sediakan. Yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kami lihat, Tuhan nyatakan dan sediakan buat kami. Jehovah Jireh dalam hidup kami setiap hari, day by day, setiap hari ada penyediaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biarlah kami belajar untuk terus mengembangkan iman kami kepadamu dengan sungguh-sungguh tak tergoyahkan.
Kami doakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan buat bangsa ini. Di tahun-tahun ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan kuasa-Mu atas negeri kami, atas bangsa kami, atas para pemimpin negeri kami, dari mulai Pak Jokowi sebagai presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah di tingkat pusat sampai daerah. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka semangat untuk membangun negeri ini Tuhan. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, maka bangsa ini, Indonesia, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang berkelimpahan susu dan madu, menjadi negeri yang diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Tanah, udara, laut, semua diberkati Tuhan. Hasil bumi diberkati Tuhan. Tambang-tambang diberkati Tuhan. Menjadi berkat bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Ada begitu banyak hal yang kami akan hadapi di tahun-tahun depan. Prediksi situasi ekonomi, tapi tetap kami punya Tuhan yang kami pegang atas bangsa ini. Tuhan tetap pegang negeri kami. Jangan biarkan Indonesia jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam resesi, tapi tetap Tuhan topang negeri kami menjadi negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang penuh dengan berkat Tuhan. Negeri yang aman, dijaga oleh Tuhan. Segala orang-orang jahat, siasat yang tidak baik atas negeri kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak segala rancangan jahat siapapun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Hanya shalom Tuhan turun atas negeri kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Mari saudara kita mau pengurapan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami memulai semua tugas kami sepanjang hari ini, kami mau terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Kami mau urapi pikiran kami di dalam nama Yesus, biar masuk pikiran Tuhan. Hikmat-Mu turun buat kami semua. Mata kami diurapi, biar mata ini selalu melihat akan Engkau. Mata iman yang terus memandang jauh ke depan seperti yang Tuhan tunjukkan. Mulut bibir kami diurapi, perkataan kami penuh dengan iman, penuh berkat. Perkataan yang membangun, bukan perkataan kutuk sumpah serapah, tapi perkataan yang menguatkan. Telinga kami diurapi, telinga yang mau mendengar apa yang Tuhan mau. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hati yang mau merendah, hati yang hineni di hadapan-Mu. Tegar tengkuk kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dididik, kamu mau diajar oleh Tuhan. Tangan kami semuanya diurapi Tuhan, menjadi tangan yang terampil, tangan yang mengerjakan apapun diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan jadi dalam nama Yesus. Kaki kami diberkati dan diurapi Tuhan, berjalan di dalam segala medan, dalam kesulitan apapun kami tetap kuat berjalan. Kami bisa naik ke puncak-puncak gunung dengan kekuatan Tuhan, tetap berdiri tidak goyah karena ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, biar kaki kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih buat semuanya. Berkati hamba-Mu Ibu Nani bersama dengan seluruh rekan-rekan yang melayani di Semarang hari ini. Kami juga tetap berdoa, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati semua pelayanan mereka, pelayanan anak-anak muda juga diberkati Tuhan, sehingga kehadiran mereka di sana menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh kembali ke kota Sion dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami bekerja mulai hari ini, mulai saat ini, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, toko kami diberkati, apa yang kami kerjakan hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih. Dimeteraikan semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.